Assalamualaikum. Halo semua, saya Elda Milda. Saya akan membahas tentang penggolongan obat. Karena ada beberapa obat yang tidak dapat dibeli secara bebas, melainkan harus dengan resep dokter. Dan juga obat memiliki mekanisme kerja dan tujuan penggunaan obat yang berbeda. Karena itu, sangat penting untuk mengetahui golongan obat apa yang akan digunakan agar tetap aman dan optimal. Berikut ada 7 golongan obat yang nanti akan kita bahas. Yang pertama, obat bebas terbatas, obat keras, obat psikotropika, obat golongan narkotika, obat fitofarmaka, obat herbal terstandar, dan juga obat herbal. Langsung saja kita akan membahas masing-masing dari penggolongan obat. Yang pertama ada obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dapat dibeli secara bebas tanpa resep dokter, biasanya digunakan untuk mengatasi penyakit dengan gejala ringan. Contohnya paracetamol, vitamin, dan antasida. Memiliki logo ditandai dengan lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Ini dia contoh-contoh obat bebas. Obat bebas terbatas. Obat yang dijual bebas tanpa resep dokter tetapi disertai dengan tanda peringatan. Memiliki logo ditandai dengan lingkaran berwarna biru dengan garis tepi berwarna hitam. Untuk obat bebas terbatas ditandai dengan 6 tanda peringatan, yaitu peringatan nomor 1, awas obat keras, baca aturan pemakaiannya. Contohnya, obat antimo. Peringatan nomor 2, awas obat keras hanya untuk dikumur, jangan ditelan. Contohnya, Listerin. Peringatan nomor 3, awas obat keras hanya untuk bagian luar, contohnya betadin. Peringatan nomor 4, awas obat keras hanya untuk dibakar, contohnya sigaret asma. Peringatan nomor 5, awas obat keras tidak boleh ditelan, contohnya Rivanol. Peringatan nomor 6, awas obat keras, obat wasir jangan ditelan. Contohnya Superhoid. Ini dia contoh-contoh obat bebas terbatas lainnya. Penggolongan obat selanjutnya yaitu obat keras. Golongan obat keras hanya bisa didapat dengan resep dokter. Obat keras tidak bisa sembarang dikonsumsi. Jika pemakaiannya tidak sesuai, dikhawatirkan obat ini bisa memperparah penyakit. Obat keras ditandai logo dengan lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam dan huruf K di tengah yang menyentuh garis tepi. Contoh obat keras yaitu allopurinol. Selanjutnya, obat golongan narkotika. Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan perubahan atau penurunan kesadaran, yang mengurangi atau menghilangkan nyeri dan menimbulkan ketergantungan. Ditandai logo mempunyai simbol seperti tanda plus dengan lingkaran berwarna merah. Narkotika terbagi dalam 3 golongan. Golongan pertama, jenis golongan ini digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, tidak digunakan dalam terapi, dan memiliki ketergantungan yang tinggi. Contoh obatnya yaitu tanaman opium dan ganja. Golongan kedua, digunakan untuk pengetahuan, bedanya golongan kedua dapat digunakan dalam terapi dan memiliki ketergantungan tinggi. Contohnya morfin dan metadon. Golongan ketiga digunakan untuk ilmu pengetahuan dan pengobatan dalam terapi. Bedanya, golongan ketiga memiliki ketergantungan rendah. Contohnya kodein. Selanjutnya, obat golongan psikotropika. Obat golongan psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah atau sintesis yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
Sama halnya, obat golongan psikotropika dengan narkotika terbagi dalam beberapa golongan. Golongan yang pertama digunakan untuk ilmu pengetahuan, tidak digunakan dalam terapi, dan memiliki ketergantungan tinggi. Contohnya, asam lisergat dietilamida. Golongan kedua digunakan untuk ilmu pengetahuan, digunakan juga dalam terapi, memiliki ketergantungan tinggi. Contohnya, amfetamin. Golongan ketiga banyak digunakan dalam ilmu pengetahuan dan juga banyak digunakan dalam terapi yang memiliki ketergantungan sedang. Contohnya, pentobarbital. Golongan yang keempat sering digunakan untuk ilmu pengetahuan dan sering juga digunakan untuk terapi, memiliki ketergantungan ringan. Contohnya, diazepam. Itu dia penjelasan mengenai berbagai golongan obat yang dibedakan berdasarkan jenisnya dan penting untuk dipahami. Dan untuk yang 3 golongan yang belum aku bahas, obat fitofarmaka, obat herbal terstandar, dan obat herbal yang akan dibahas di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.